Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara menentukan minggu efektif, membuat prostah atau program tahunan, membuat prosem atau program semester, dan membuat RPP ya teman-teman. Sini untuk menentukan minggu efektif, teman-teman harus memiliki kalender pendidikan ya teman-teman. Seperti ini kalender pendidikan ya teman-teman. Oke, di sini pertama-tama untuk menentukan rincian minggu efektif kita harus memiliki kalender pendidikan. Di sini kita bikin perhitungan alokasi waktu untuk 2022 dan 2023 ya teman-teman. Di sini ada opsinya bulan, banyak pekan, minggu efektif, dan minggu tidak efektif. Di sini ada bulan Juli, ini seharusnya Juli ya teman-teman, salah ini. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, mengapa bulan Juli? Dikarenakan pada awal semester ganjil ini dimulai pada bulan Juli ya teman-teman. Awal semester ganjil di tahun 2022 dimulai pada bulan Juli. Jadi di sini makanya di sini bulan Juli diawali, bukan Juni, ini Juli ya teman-teman. Nah, terus kita menentukan banyaknya pekan. Nah, bagaimana cara menentukan banyak pekan? Di sini kita bisa menghitung ya teman-teman. Ingat, intinya kalau untuk menentukan banyaknya pekan kita harus mengetahui pekan hari tersebut minimal ada 4 hari di dalam satu pekan tersebut. Nah, di sini dapat kita ketahui ya teman-teman. Untuk satu pekan itu ada 7 hari teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimulai dari Minggu sampai Sabtu itu ada 7 hari. Nah, minimal hari yang terdapat dalam satu pekan itu ada 4. Di sini ada 2 hari ya teman-teman. 2 hari di pekan ini di bulan Juli. Nah, berarti ini bukan termasuk pekan efektif ya teman-teman. Berarti kita hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Ini juga bukan pekan efektif ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini cuma ada 1 hari di bulan Juli. Selebihnya tanggal 1, 2, 3 itu sudah berada di bulan Agustus lagi. Berarti di sini ada 1 hari di bulan Juli. Berarti ini bukan termasuk pekan efektif. Mengapa? Karena pekan efektif itu terhitung apabila minimal harinya ada 4. Sedangkan ini cuma 1 ya teman-teman, berarti tidak termasuk ke dalam pekan efektif. Nah, kita hitung deh berapa pekan efektif di dalam bulan Juli. Berarti sini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pekan efektif ya teman-teman. Berarti ditulis ini 4. Nah, begitu juga selanjutnya untuk bulan Agustus. Nah, di sini ada tanggal 31, di sini bukan termasuk bulan Agustus ya teman-teman, karena di sini ada 31. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari. 6 hari ini termasuk ke dalam pekan efektif ya teman-teman. Karena minimalnya ini udah melebihi minimalnya ya. Kalau minimal pekan efektif itu 4. Ini udah 6, berarti ini udah mencakupi pekan efektif ya teman-teman. Kita hitunglah. Berapa pekan di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pekan efektif ya teman-teman. Nah, ini juga termasuk ke dalam pekan efektif ya teman-teman. Mengapa? Karena di sini di bulan Agustus udah terdapat 4 hari. 4 hari tanggalnya ada 4 ya. 4 hari di bulan Agustus ini. Kan minimalnya 4 hari itu baru masuk ke dalam pekan efektif. Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini udah masuk ke dalam pekan efektif ya teman-teman. Nah, begitu juga berarti ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, ditulis di sini 5. Begitu juga seterusnya ya teman-teman untuk menentukan ini. Lanjut untuk menentukan minggu efektif di bulan Juli ya teman-teman, ini Juli. Bagaimana cara menentukannya? Di sini minggu efektif juga terhitung apabila hari tidak liburnya itu minimal 4 juga ya teman-teman. Berarti hari sekolahnya atau hari tidak liburnya itu minimal 4 dalam satu pekan ya teman-teman. Di sini udah tidak termasuk satu pekan, tadi ini udah coret. Ini masuk ya teman-teman. Nah,
Di sini ada yang tidak efektif ya teman-teman, dimana di sini tanggal 10 sampai 13 ini libur ya teman-teman. Dapat kita lihat di sini ada libur umum hari raya Idul Adha. Ini hari pertama sekolah, ini tidak efektif. Ada MPLS ini juga tidak efektif. Berarti ini hari ini libur ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 ini libur. Jadi cuma ada 3 hari yang dapat digunakan untuk belajar. Berarti ini tidak efektif ya teman-teman. Mengapa? Karena minimal hari yang dianggap bisa efektif itu ada 4, sedangkan ini cuma ada 3. Berarti ini tidak termasuk. Ini juga tidak termasuk ya teman-teman. Mengapa? Karena ini libur. Jadi untuk menentukan minggu efektif itu kita lihat berapa hari libur di satu pekan tersebut. Nah, lanjut ya teman-teman, kita hitung. Berarti ini tidak, tinggal ini 1, 2. Berarti ada 2 minggu efektif di bulan Juli. Nah, di sini 2. Kita bikin 2 di sini. Terus untuk minggu efektif di bulan Agustus, bagaimana cara menentukannya? Sama saja teman-teman, kita hitung aja. Di sini ada ini udah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah ada 5 ya teman-teman. Ini juga termasuk ke dalam minggu efektif ya teman-teman. Mengapa? Karena di sini udah ada 4 hari. 1, 2, 3, 4. 4 hari yang tidak libur ya teman-teman. Ya, kalau yang ini libur umum. Ini tidak termasuk ke dalam hal yang membuat pekan tersebut tidak efektif ya teman-teman. Mengapa? Karena di sini cuma ada 1 hari libur. Kalau kecuali di sini ada 4 hari libur, ya tinggal 3 hari seperti ini ya teman-teman, maka ini juga tidak termasuk. Tetapi ini cuma ada 1 hari. Ingat saja minimal minggu efektif itu 4 hari tidak liburnya ya teman-teman. Berarti ini termasuk ke dalam minggu efektif. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, bikinlah 5 di sini. Begitu juga untuk bulan September ya teman-teman, bisa juga teman-teman tentukan. Nah, ini sudah tidak termasuk pekan efektif kan teman-teman, ini cuma 3 hari di bulan ini. Terus juga tidak termasuk ke dalam minggu efektif, ini juga cuma 3 hari. Sedangkan seharusnya itu minggu efektif itu ada minimal 4 hari di bulan tersebut. Ini tidak termasuk ya teman-teman. Terus kita hitung aja 1, 2, 3. Ini tidak termasuk ke dalam minggu efektif ya teman-teman pada pekan ketiga ini. Mengapa? Karena di sini ada penilaian tengah semester, berarti tidak sekolah. Berarti belajarnya tidak efektif. Cuma ada 1, 2. Ada 2 hari yang efektif di sini. Berarti tidak mencukupi untuk disebut sebagai minggu efektif. Begitu ya teman-teman. Berarti sini ada 1, 2, 3, ada 3 minggu efektif. Nah, oke teman-teman, gitu cara menentukan minggu efektif ya teman-teman. Nah, untuk menentukan minggu tidak efektifnya tinggal dikurangin aja. 4 kurang 2, 2, 5 kurang 5, 0, 4 kurang 3, 1. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman. Lanjut untuk menentukan jumlahnya. Jumlahnya tinggal kita tambahin aja. 4 tambah 5 tambah 4 tambah 4. Nah, hasilnya 27. Terus dijumlahin ini juga, semuanya hasilnya 21. Pokoknya untuk jumlah ini tinggal dijumlahin yang di atas ya teman-teman. Oke, untuk menentukan jam efektifnya. Di sini untuk materi PAI ada 4 jam pembelajaran ya teman-teman untuk 1 kali pertemuan. Dari mana saya mendapatkan 4 JP ini? Ini udah ditentukan oleh kurikulum dan lembaga pendidikannya ya teman-teman. Biasanya untuk SMA itu 4 sampai 6 JP ya teman-teman. Di sini saya memilih untuk bikin 4 aja. Boleh 5, di sini boleh 6, tergantung pada lembaganya ya teman-teman. Oke, lanjut untuk menghitung jam pembelajarannya. Kita bisa hitung dengan menentukan ME dikali JP. ME ini apa? ME ini adalah minggu efektif dikali JP, jam pembelajaran itu ada 4. Berarti jumlahnya ya teman-teman, minggu efektif ini adalah jumlahnya 21. Berarti 21 dikali 4 itu hasilnya adalah 84 JP. Ini JP ya teman-teman, bukan JE, jam pembelajaran. Berarti ada 48 jam pembelajaran untuk semester 1 atau semester ganjil. Oke, lanjut teman-teman, kita ini adalah model awal untuk membuat prostah ya teman-teman. Lanjut kita bikin prostanya. Nah, ini adalah program tahunan ya teman-teman untuk jenjang SMA mata pelajaran PAI.
Oke, di sini kita bikin dulu kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasar ya teman-teman. Ini biasanya udah disediakan di suatu lembaga pendidikan ya teman-teman. Ini menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Nah, itu udah ada biasanya ya teman-teman. Ini harus mencakup 4 hal ini ya teman-teman. Mencakup kompetensi inti 4 hal ini. Nah, ini untuk menentukan program tahunan di semester 1 dulu ya teman-teman, semester ganjil. Nah, di dalam program tahunan itu ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, dari mana saya mendapatkan kompetensi dasar dan materi pembelajaran? Ini didapatkan dari silabus ya teman-teman. Nah, kompetensi dasar dari materi pembelajaran sholat. Ini memahami konsep hukum dan syarat sahnya sholat, menghayati makna dan tujuan sholat sebagai ibadah kepada Allah. Ini udah ada di dalam silabus ya teman-teman. Untuk materi pembelajarannya tentang sholat, ini rukun sholat, syarat sah sholat. Nah, begitu juga seterusnya ke bawah ya teman-teman. Nah, untuk alokasi waktunya, ini karena tadi kita sudah hitung ya teman-teman, untuk jam pembelajaran untuk semester 1 itu ada ini 84. Ini khusus untuk semester 1 ya teman-teman. Nanti untuk semester 2 berarti teman-teman harus bikin tabel lagi, dimulai dari bulan Januari. Karena mengapa dari bulan Januari? Karena untuk semester 2 itu dimulai mulai sekolahnya itu pada bulan Januari. Ini untuk bulan semester 1 ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau bikin prostahnya, teman-teman harus tentuin juga ya teman-teman untuk rincian minggu efektif untuk semester 2-nya, mulai dari bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Di sini udah ada 8 JP ya teman-teman. 84 JP. Berarti di prostah alokasi waktunya untuk setiap materi pembelajaran itu harus sama dengan jumlah JP yang sudah kita cari tadi, agar memenuhi tanggung jawab kita ya teman-teman dalam mengajar. Nah, karena di sini ada 3 materi pembelajaran, yaitu ada tentang sholat, puasa, dan zakat. Berarti kita 84 kita bagi dengan 3 ini. Nah, di sini saya sudah bagi, di sini ada 20 karena saya pengen menurut saya sholat ini agak mudah materinya, jadi saya bagi 20 aja, 20 jam pelajaran di materi tentang sholat, terus 32 jam pelajaran di materi tentang puasa, 32 jam pelajaran di materi tentang zakat. Ini setelah teman-teman mau ngebaliknya mau gimana, pokoknya ini setelah teman-teman. Yang penting ketika dijumlahkan jam pelajaran ini cukup sama dengan jam yang sudah kita tentukan di rincian minggu efektif tadi, yaitu 84 ya teman-teman. Kalau kita jumlahin ini 20 ditambah 32 ditambah 32, ini hasilnya sama 84 ya teman-teman. Nah, begitu cara menentukan membuat prostah ya teman-teman. Berarti di prostah itu ada kompetensi inti dan ada rincian seperti ini ya teman-teman, kompetensi dasar, materi pelajaran, dan alokasi waktu. Nah, lanjut untuk teman-teman yang ingin bikin prostah, lanjut untuk semester 2-nya lagi. Nah, di sini juga sama, ada kompetensi dasar, materi pelajaran, dan alokasi waktu. Sama untuk menentukan alokasi waktunya tadi, berarti tentukan dulu minggu efektifnya ada berapa ya teman-teman. Lanjut, mungkin ini agak mudah ya dipahami teman-teman. Bagi yang tidak paham silakan tuliskan masalahnya di kolom komentar. Lanjut ya teman-teman untuk membuat prosem, program semester. Nah, ini adalah prosem ya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat prosem? Di sini sangat mudah ya teman-teman. Di prosem juga ada kompetensi dasar. Berarti kompetensi dasar ini kita salin aja dari kompetensi dasar yang ada di prostah tadi. Misalnya ini kan memahami konsep rukun dan syarat sahnya sholat. Berarti di ini saya salin dari prostah ya teman-teman. Prostah itu juga kompetensi dasarnya.
Nah, memahami konsep rukun dan syarat sahih sholat, menghayati makna dan tujuan sholat sebagai ibadah kepada Allah. Di prosem juga seperti itu ya teman-teman, menghayati dan tujuan sholat sebagai ibadah kepada Allah. Ini kompetisi dasarnya kita salin aja dari prostah. Terus babnya, karena sesuai dengan prostah ya teman-teman. Tadi bab untuk pertemuan pertama itu babnya tentang sholat, kedua puasa, zakat. Ini konfederasinya juga disalin dari prostah. Ini juga ya teman-teman. Untuk subbabnya, materi pembahasannya apa saja, misalnya dalam sholat itu ada pengertian sholat, rukun sholat, dan lain sebagainya. Terus puasa apa saja yang mau dibahas dalam situ, dan zakat apa saja. Nah, untuk jam pembelajaran JP ini juga sesuai dengan di prostah ya teman-teman. Untuk bab tentang sholat ada 20, untuk puasa ada 32 jam pelajaran, untuk zakat ada 32 jam pelajaran. Ini sangat kita harus disesuaikan dengan prostah ya teman-teman. Ini ada 20, 32 untuk puasa, 32 untuk zakat ya teman-teman. Mudah bisa itu. Oke, lanjut untuk menentukan pekan-pekannya, hari-harinya ya teman-teman. Jam pelajarannya udah. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Untuk menentukan apa sih ini 4444? Nah, karena kita di sini ada 20 jam pembelajaran dan kita dalam 1 jam pembelajaran itu, 1 hari pembelajaran itu ada 4 jam pembelajaran. Berarti kita bagikan 20 JP jam pelajaran dibagi 4 jam pembelajaran. 4 jam pelajaran ini udah ditentukan tadi ya teman-teman dari sekolahnya. Nah, di sini saya ada 4 JP aja, bisa juga 5, bisa juga 6. Jadi sini kita bagi aja 20 dibagi 4 ada 5. Berarti ada 5 kali pertemuan. Nah, berarti di sini pertemuan pertama ada 4, 2, 3, 4. Dan ini sampai 5. Berarti harus 4 kali, harus 4 di sini ya teman-teman. Mengapa 4? Karena di setiap 1 hari pertemuan itu ada 4 jam pembelajaran. Di sini ada juga 4 jam pelajaran. Sehingga dengan 5 kali pertemuan ini terpenuhilah 20 jam pembelajaran. Begitu ya teman-teman. Begitu juga untuk menentukan 32 JP, berarti jam pembelajaran. Berarti 32 jam pembelajaran dibagi 4 itu ada 8 ya teman-teman. Berarti kita bagi aja, bikin di sini 4 sampai 8. Nah, mengapa 4? Ya karena jam 1 kali pertemuan, 1 hari pertemuan atau 1 kali pertemuan di materi pembelajaran PAI itu ada 4 jam pembelajaran. Nah, 1 harinya 4 jam pelajaran. Pertemuan berikutnya 4 jam pelajaran. Berarti ini ada 4 sehingga setelah 8 kali pertemuan terpenuhilannya 32 jam pembelajaran pada materi puasa. Begitu ya teman-teman. Begitu juga seterusnya. Nah, apa sih ini yang berwarna-warni ini apa gitu. Nah, ini adalah minggu yang tidak efektif ya teman-teman. Dari mana kita mengetahui minggu yang tidak efektif ini? Ini kita ketahui dari kalender pendidikan ya teman-teman. Di sini ini ada 2 minggu tidak efektifnya. Di sini kita juga dapat mengetahuinya. Di sini 1 pekan kan teman-teman, kita hitungnya yang 1 pekan ya. Ini nggak usah ya, karena ini bukan termasuk pekannya. Jadi di sini ada 1, ada 2 ini kan tidak efektif, tadi sudah kita hitung. Di sini ada libur kenaikan kelas, libur umum. Jadi di sini kita tentuin, sudah kita bikin ini. Tunggu teman-teman. Nah, minggu pekan pertamanya 1 ini adalah keterangannya apa ini? Nah, libur umum, MPLS, ini keterangannya disesuaikan dengan kalender pendidikan ya teman-teman yang tadi. Ini mengapa ada 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 1, 2, 3, 4. Misalnya Juli ada 1 sampai 4, Agustus ada 5. Ini sesuai dengan ini ya teman-teman yang sudah kita tentukan tadi. Minggu pekannya, banyak pekannya. Di bulan Juli ya teman-teman. Di bulan Juli ada 4 pekan efektif, di Agustus ada 5 pekan efektif, ada 4, 5. Ini sesuai dengan yang sudah kita tentukan di situ tadi. Berarti ini ada 4. Nah, bisa ya disimpulkan teman-teman. Untuk ini kesimpulannya diambil dari yang ini, banyak pekan. Nah, bisa ya teman-teman.
Oke, lanjut. Nah, yang ini juga ya teman-teman, di bulan September juga ada hari libur, dimana ini pekannya ada 4, tetapi minggu efektifnya ada 3 gitu. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman di September. Nah, banyak pekannya ada 4, tetapi minggu efektifnya ada 3 tadi gitu kan. Berarti coba kita lihat di ini tidak ada masuk pekan efektif ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Tapi minggu efektifnya ada 3. 1, 2, 3. Karena ini libur ya teman-teman, harinya nggak cukup 4. Minimal dikatakan sebagai minggu efektif apabila harinya 4 ya teman-teman. Ini hari tidak liburnya ada 2. Berarti tidak ya teman-teman. Di sini apa pengertiannya? Keterangannya penilaian tengah semester. Berarti di prosem kita bikin keterangan di September ini penilaian tengah semester sesuai teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman cara bikin prosem. Untuk dari sini udah paham kan teman-teman? Kalau yang belum paham silakan tuliskan keluhannya di kolom komentar. Lanjut ya teman-teman, dari prosem kita bisa membuat RPP. Nah, rencana pembelajaran satuan pendidikan. Di sini kita memerlukan satuan pendidikan ya teman-teman. Materi pembelajaran PAI kelas 10 semester 1. Materi pokoknya sholat, alokasi waktu 4 kali 45. Jadi di sini berarti di RPP ini di proses mengacu pada bagian pertama ini ya teman-teman. Ada 5 kali pertemuan, 4 ini tentang materinya tentang pengertian sholat. Berarti kita mengacu pada ini ya teman-teman, tentang sholat ini. Berarti di RPP nya, nah kompetensi inti pada RPP itu kita salin aja yang ada di prostah tadi ya teman-teman. Di prostah tadi juga ada kompetensi inti. Nah, yang ini ya teman-teman, tinggal disalin aja, disesuaikan saja di sana. Oke, lanjut. Nah, di dalam RPP harus ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di sini juga udah ada di prostah sama di prosem tadi, tinggal disalin aja ya teman-teman. Ini harus sama di sana. Terus ada indikator pencapaian. Ini adalah apa yang harus dicapai siswa setelah pembelajaran dimulai. Misalnya siswa-siswi mampu menjelaskan konsep dasar hukum dan syarat sahnya sholat dengan baik lengkap. Ini sesuai dengan kompetensi dasar di atas ya teman-teman. Apa ini? Sesuai dengan kompetensi atas, memahami konsep rukun dan syarat sahnya sholat. Di sini indikator pencapaiannya konsep dasar rukun, mampu menjelaskan konsep dasar rukun dan syarat sahnya sholat dengan baik, benar dan lengkap. Gitu ya teman-teman. Setelah kompetensi dasar, di RPP juga harus ada tujuan pembelajaran ya teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran ini agak mirip dengan indikator pencapaian teman-teman. Siswa mampu memahami konsep dasar sholat, termasuk pengertian waktu dan pentingnya sholat. Terus 2, mengidentifikasi dan memahami rukun dan syarat sahnya sholat. Itu adalah tujuan dari pembelajaran tentang sholat ya teman-teman. Nah, di RPP yang tidak kalah penting adalah kita menentukan materi pembelajaran. Misalnya di dalam sholat ada pengertian sholat, rukun sholat, dan syarat sahnya sholat, gerakan-gerakan dalam sholat, adab-adab dalam sholat, dan lain sebagainya. Itu materi pembelajaran harus ada di dalam RPP. Terus ada metode, media, dan sumber belajar. Ini juga harus ada ya teman-teman. Apa saja metode yang ingin digunakan saat proses belajar mengajar terlaksana. Ada metode misalnya ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung. Terus ada media buku, teks ajar, materi ajar, ada video, dan lain sebagainya. Ada sumbernya, sumber belajar kita diambil dari mana gitu. Nah, kegiatan ini yang sangat penting ya teman-teman dibikin di RPP, dimana kegiatan ini terdiri atas 3 bagian teman-teman. Ada pendahuluan, inti, dan ada penutup ya teman-teman. Bagian pendahuluan, biasanya guru itu memberikan salam ketika masuk ke dalam kelas, terus mempersiapkan siswa untuk berdoa. Lalu guru juga harus mengecek kehadiran siswa. Terus guru juga memberikan
arahan atau tujuan dari materi yang akan diajarkan pada pertemuan kali ini. Guru juga harus memberi motivasi kepada siswa agar siswa semangat untuk belajar materi tersebut. Nah, sekurang-kurangnya 15 menit ya kita habiskan di sini dalam pendahuluan. Terus ada inti pembelajaran. Nah, di inti ini terdiri dari metodenya. Tadi kita sudah memilih metode ceramah dan diskusi, demonstrasi, berarti kita terapkan di dalam bagian inti ini. Nah, bagian ceramah guru menyampaikan materi pembelajaran, terus diskusi, ini diskusi kelompok, demonstrasi dan praktik langsung, itu harus ada di inti karena itu sudah kita tetapkan, sudah kita tentukan di metodenya, metode cara kita menyampaikan materinya. Di sini sekurang-kurangnya 150 menit ya teman-teman untuk menyelesaikan bagian dari inti ini. Terus ada penutup. Nah, penutup di sini guru biasanya menyampaikan kesimpulan materi hari ini. 2. Memberikan arahan untuk terapan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memberikan gambaran materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk bagian ketiga ini wajib bagi guru ya teman-teman, dimana ketika ia ingin menutup kelas suatu materi pembelajaran, ia harus menyampaikan materi apa aja yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya, sehingga siswa nantinya bisa mencari referensi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang berikutnya. Nah, dari mana saya mendapatkan 15, 150, 115? Ini dari sini ya teman-teman, 44 kali 45 itu adalah 180. Jadi dibagi aja di setiap kegiatan itu berapa bagusnya gitu. Nah, ini sesuai teman-teman ya, berapa bagusnya. 15, saya bikinnya 15 di situ biar efektif. Ada 150, ada juga 15 bawah, berarti 15 tambah 150 tambah 15 itu sama hasilnya dengan 4 kali 45 itu 180 ya teman-teman. Lanjut untuk penilaian pada sini harus ada pengetahuan, penilaian tentang keterampilan dan penilaian tentang sikap dan perilaku siswa. Lanjut, karena di sini tadi ada pengetahuan, berarti kita bikinlah contoh soalnya apa saja yang ingin diuji untuk menilai pengetahuan siswa. Jadi sini ada jelaskan pengertian sholat menurut pemahaman Anda, sebutkan dan jelaskan rukun sholat, sebutkan sholat wajib yang Anda ketahui, gitu dan seterusnya. Jadi contoh soal ini harus sesuai dengan materi yang di atas. Begitulah teman-teman. Gimana? Udah paham sampai sini? Kalau udah paham alhamdulillah, kalau belum paham silakan ditanyakan. Mungkin di bagian mananya yang belum paham silakan ditanyakan, siapa tahu kita bisa berbagi informasi teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada teman-teman yang ingin ini template untuk bikin prosen, nah teman-teman bisa DM saya ya di IG Nagia464 ya teman-teman, bisa DM, insyaallah saya kirimkan template ini ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ubah ininya saja, materi kompetisi dasar, babnya, subbabnya teman-teman ubah saja, dan itu bisa mungkin memudahkan teman-teman dalam membuat prosen. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.